asmanipun Gusti kang Maha Suci, Maha Agung, sesembahan sumbering pitulungan kawula. Yesus Tuhan penebusku, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, berilah berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati kami malam hari ini. Kami menyatukan hati dalam doa malam. Kami menyerahkan Tuhan yang terus memimpin kami dengan kuasa-Mu yang kudus, melindungi kami, mengarahkan kami, membawa kami kepada kesempurnaan ketika kami terus memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Urapi firman-Mu yang akan kami renungkan, bahkan juga ketika kami nanti melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersekutu bersama dengan kami ada di doa malam kali ini. Dan kita akan melanjutkan perenungan kita masih di kitab Amsal pasal 14 ayat 12 ya. Kitab Amsal pasal 14 ayat 12. Firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Dan kembali kita akan merenungkan, judulnya adalah pergumulan mencari kebenaran. Jadi firman Tuhan dalam kitab Amsal ini memicu khususnya saya, yang kemudian saya impartasikan kepada saudara-saudara sekalian, supaya kita ini memiliki konsep Allah yang benar, konsep Tuhan yang benar, konsep Elohim yang benar, saudara. Jangan sampai di antara penyembahan kepada banyak sesembahan, banyak yang maha kuasa, itu kita berada di penyembahan yang salah, ya. Jangan sampai kita berada di jalan yang tidak lurus, karena ternyata firman Tuhan mengingatkan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju kepada maut. Nah, perenungan kita sudah ini bagian yang ke-16. Judulnya sama tapi dibagi-bagi dalam beberapa bagian karena memang ini penting saudara. Saya sengaja mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkannya. Saudara-saudara, perenungan mengenai mencari kebenaran itu perenungan yang serius. Karena itu menyangkut keselamatan kita dunia akhirat kalau menurut saya. Karena kalau kita menyembah yang maha kuasa itu keselamatan di dunia juga bergantung daripadanya. Ya, sumber segala keselamatan, kesembuhan, kekuatan itu hanya Tuhan yang maha kuasa. Dan kalau kita nanti menyembah Tuhan yang maha kuasa yang salah, ya berarti kita tidak mendapatkan keselamatan dong. Kita harus menyembah kepada Tuhan yang benar. Nah, semacam itu. Nah, kemarin sudah kita renungkan kesimpulan dari beberapa bagian yang sudah kita lewati, yaitu bagian 1 sampai dengan 15, saudara ya. Kita sudah mendapatkan bahwa di dunia ini ada banyak konsep tentang Tuhan, ada banyak konsep tentang keselamatan. Nah, lalu konsep yang mana yang kita ikuti? Kemarin sudah kita teliti satu persatu. Nah, kemudian kita sampai kepada penelitian mengenai bahwa Tuhan itu
pernah menjadi manusia, pernah mengambil rupa manusia, namanya Yesus Kristus. Nah, ini yang kita kritisi sampai sekarang ini. Kita mengkritisinya adalah sumber itu dari mana? Ternyata dari kitab suci Bible yang kita percaya, dan kitab suci Bible itu bisa dipercaya, memiliki kredibilitas, itu sudah kita renungkan. Kemudian kita mengkritisi juga apakah Yesus itu dongeng atau pernah ada. Ternyata pernah ada dengan beberapa pembuktian yang sudah kita renungkan yang lalu. Dan sekarang sampai pada pertanyaan, apakah Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia? Apakah Yesus Kristus itu benar-benar Tuhan yang menjelma menjadi manusia? Nah, penelitian mengenai hal ini itu kita bersumber kepada kitab suci semuanya. Nah, kitab suci yang kita percaya ini. Nah, sekarang kita banyak membuka-buka firman Tuhan yang mengkritisi mengenai sebetulnya keistimewaan Yesus itu di mana. Nah, ternyata keistimewaan Yesus itu kita dapati jauh sebelum kelahirannya sudah dinubuatkan. Kemarin dulu itu ya. Nah, sudah sampai kita teliti sampai ke bagian yang terakhir yang kemarin yang ke-15 itu pembuktian bahwa ada berbagai nubuatan itu, dan itu belum semua saudara ya. Itu hanya beberapa yang besar yang menonjol aja yang saya tunjukkan kepada saudara. Lalu sekarang di bagian 16 ini, nah kita masih mengkritisi atau ingin memahami tentang Mesias itu sendiri yang akhirnya terbukti dalam Yesus Kristus. Nah, ternyata saudara, kalau kemarin kalau saya nggak salah ingat di bagian ke-11 ya, bagian ke-11 itu dijelaskan bahwa Mesias itu nanti dinubuatkan akan lahir dari seorang dara atau seorang gadis atau seorang yang masih virgin. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan meneliti bahwa Yesus Kristus itu dilahirkan dari seorang gadis. Mari kita lihat dulu ayatnya, yaitu di Matius pasal 1. Matius pasal 1 ayat 18. Ya, kelahiran Yesus Kristus. Kita nanti akan baca sampai semua ayat dalam perikop ini sampai ayat 25. Saya baca untuk saudara. Ya, kelahiran Yesus Kristus. Nah, ini mari kita kita kritisi ya. Matius pasal 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, saya baca yang di Injil Matius saja, sampai di situ pembacaan saya. Saudara-saudara, kisah kelahiran Yesus Kristus sebagai manusia itu ditulis dalam beberapa Injil. Ya, bukan hanya Injil Matius, tapi nanti di Markus, Lukas, dan Yohanes juga ada ya. Nah, saudara, mari kita merenungkan akan hal ini. Kalau kemarin sudah kita gumulkan di Yesaya pasal 7 ayat 14, itu dinubuatkan, ditulis sekitar 700 tahun sebelumnya, bahwa nanti akan ada seorang dara yang mengandung
dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak itu akan disebut Immanuel. Saudara, memang di sini tidak disebutkan nanti anak itu akan dinamakan Yesus, bukan begitu. Tapi namanya nubuatan itu memang ya, nubuatan itu kalau boleh saya katakan rata-rata agak tersamar, tapi kemudian nanti jelasnya setelah hal itu terjadi. Nah, kalau di situ disebutkan nanti akan diberi nama Yesus, wah nanti ada, belum sampai kepada Maria dan Yusuf sudah ada orang yang anaknya lahir diberi nama Yesus, nah lalu pura-pura wah ini loh anak yang dinubuatkan itu kan bisa. Bukan begitu, tapi disebut Immanuel. Immanuel artinya Tuhan Yehuwah Elohim, Allah yang mengambil rupa manusia, yang bersekutu atau berkumpul, atau lebih tepatnya meninjau umatnya. Nah begitu, Tuhan yang berkumpul dengan manusia meninjau umatnya. Nah, jadi saudara, ternyata yang terjadi di sini Maria sama Yusuf itu sedang bertunangan. Rupanya tunangan zaman dulu itu juga agak mirip dengan yang terjadi zaman sekarang. Jadi mereka itu belum menikah, belum suami istri, bertunangan. Tapi yang sekarang kita alami saja ya, saudara-saudara yang mempercayai dan menghidupi kehidupan dengan cara bertunangan, karena nanti ada masyarakat tertentu yang tidak pakai tunangan ya, dan memang tidak mengenal apa yang disebut tunangan. Itu saudara ya. Nah, yang mengenal budaya tunangan, seseorang yang sudah dipertunangkan, laki-laki sama perempuan yang bertunangan itu sebetulnya belum menjadi suami istri, tapi keluarga sudah sepakat dan setuju mereka menjadi suami istri. Jadi secara kekeluargaan atau secara pembicaraan serius di antara orang-orang tua atau ya wali mereka, wali calon mempelai ini sudah oke gitu. Nah, maka umumnya kalau orang yang namanya sudah bertunangan itu sudah leluasa untuk saling bertamu dan saling membina komunikasi hubungan kekeluargaan sedemikian rupa. Kalau tadinya itu katakanlah contohnya calon suami itu kalau sebelum ada pembicaraan yang serius, belum bertunangan, itu tidak berani menginap di rumah calon mertuanya. Kalau sudah bertunangan dalam beberapa hal yang terbatas, karena kalau orang beriman yang sungguh-sungguh itu benar-benar membatasi, saudara, dari sisi etika dijaga betul. Seorang cowok gitu dilarang menginap di rumah keluarga yang punya gadis muda tanpa alasan, kan seperti itu saudara ya. Nah, tapi kalau sudah bertunangan itu walaupun juga masih dibatasi dengan batasan-batasan tertentu, norma-norma masyarakat dan sebagainya, tapi sudah berani. Karena apa? Karena sudah diumumkan. Ya, biasanya yang namanya peresmian pertunangan itu kan kalau zaman sekarang ditandai dengan tukar cincin atau menyematkan cincin yang biasanya dipimpin oleh rohaniwan tertentu kalau sekarang ini toh, dan juga pakai pertemuan tertentu tetangga sekitar itu dikumpulkan untuk menyaksikan Bapak Ibu Saudara, ini biasanya di tempat perempuan itu ya, anak perempuan kami, demikian diumumkan oleh keluarga yang bersangkutan melalui juru bicara biasanya semacam itu. Anak perempuan kami ini sudah kami tunangkan, kami sudah setuju, bahasanya seperti itulah, untuk nanti akan diperistri oleh namanya ini dari desa Anu atau kota Anu ya, dan sekarang melakukan tukar cincin, kita semua menyaksikannya. Makanya saya beberapa kali, banyak ya lah hamba-hamba Tuhan yang mengampu acara semacam itu, saya sering pakai guyonan. Saudara, para pemuda di kampung ini, kampung di mana gadis ini berada, nanti kalau ada cowok namanya ini apel ke sini ke tempat calon istrinya, sudah jangan diganggu lagi. Karena apa? Biasanya laki-laki muda yang ada di kampung itu beringas-beringas, saudara. Apalagi kalau gadis itu gadis yang cantik,
menjadi idaman. Wah, kalau didekati orang itu, wah ini dijagai betul. Jadi kalau bisa biar kena mereka kan begitu ya. Makanya tidak sedikit ada cowok yang mendekati gadis cantik di satu kampung itu dimusuhi oleh pemuda sekampung gitu. Wah, itu saya punya cerita banyak itu semacam itu di desa-desa atau di lokasi-lokasi tertentu yang saya pernah tinggal, saudara ya. Tapi saya seringkali kalau memimpin renungan tunangan itu guyonannya semacam itu. Teman-teman kaum muda nanti dijagai ya, ini sudah punya calon pasangan seperti itu. Tapi mereka belum menjadi suami istri, itu belum sah menjadi suami istri. Jadi kalau kita orang beriman yang sungguh-sungguh yang memiliki rasa takut akan Tuhan menjadi orang tuanya, belum boleh tidur satu kamar. Mereka itu dijaga betul, jangan sampai mereka berzina kan seperti itu. Nah, tapi ternyata Maria tunangannya Yusuf itu mengandung. Nah, saya menggambarkan dan memahami serta menghayati ya, bagaimana kalau menjadi Yusuf ya. Yusuf ini tidak tahu apa-apa loh, tapi tiba-tiba tunangannya mengandung kan seperti itu. Nah, pergumulan saya ini sudah saya susun di dalam sebuah kisah pewayangan yang dipentaskan dalam pentas wayang Wahyu. Jadi khotbah berupa wayang. Saudara bisa melihatnya di itu toh, sudah disebarkan itu ya pada perayaan Natal tahun yang lalu. Judulnya Melodrama Perawan Galilea. Itu pergumulan Yusuf itu berat loh itu. Apakah kira-kira ketika Maria berkata aku mengandung tapi dari Roh Kudus itu Yusuf terus percaya gitu aja? Ya enggak lah. Sebagai manusia biasa tuh, ini tenannya bahasa Indonesianya tenannya. Wah, ini enggak mungkin tuh ya, dari kok mengandung tanpa ada laki-laki lain gitu itu. Oh, jadi ada pergumulan berat dari Yusuf. Nah, tapi dikisahkan di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi bahwa Yusuf ditemui malaikat di dalam mimpi dan Yusuf menerima Maria. Nantinya akan menjadi istrinya, dan catatannya jelas, Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria istrinya sampai ia melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf menamai anak laki-laki itu Yesus. Nah, mari kita kupas peristiwa ini, saudara ya. Saya merenungkannya, saya mengajak saudara merenungkannya, bahwa peristiwa ini sering dipertanyakan oleh banyak orang ya, orang yang tidak mau percaya bahwa Yesus itu Allah yang mengambil rupa manusia ya, Elohim yang menjelma menjadi manusia, itu sering mempertanyakan ini benar atau enggak. Nah, sekarang tinggal saudara dan saya yang percaya kepada firman Tuhan ini, ya tinggal saudara mau percaya atau enggak. Artinya kalau tidak percaya ya berarti firman Tuhan ini menipu, kan begitu ya. Dan kalau kita ingin menuntut, katakanlah misalnya, wah ini harus ada apa istilahnya, pembuktian yang lebih lagi gitu, ya silahkan mencari bukti-buktinya. Tapi bagi saya percaya bahwa peristiwa ini benar. Yang saya pakai dasar percaya bagaimana? Nanti pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Pribadi Yesus Kristus itu sendiri sejarahnya sudah tidak bisa dibantah bahwa dia Tuhan yang mengambil rupa manusia. Dari perbuatannya, dari kisah hidupnya, sampai kepada akhir hidup sebagai manusia dan dibunuh, mati dan bangkit lagi. Nah, itu semua menunjukkan hal itu, lalu didukung oleh pemikiran yang lain bahwa Yusuf itu sebagai keturunan Daud, kemudian Maria itu calon suami istri itu menjadi pilihan Tuhan untuk dilahirkannya manusia Yesus Kristus. Itu saya yakin dia bukan manusia biasa. Bukan, Yusuf dan Maria itu bukan, maksud saya bukan manusia biasa, itu bukan manusia sembarangan gitu loh maksudnya. Pasti dia memiliki kriteria rohani yang baik. Jadi Yusuf itu pasti orang saleh. Itu tafsiran saya. Kalau Yusuf itu penjahat, ya tidak mungkin dipilih Tuhan untuk jadi suaminya Maria yang akhirnya melahirkan Tuhan Yesus lah ya gitu. Ini kita jujur aja sebagai orang-orang beriman, mari kita berpikir ala orang beriman. Yusuf dan Maria itu pasti orang-orang yang memiliki rasa takut akan Tuhan.
Nah, kemudian kalau Yusuf itu orang yang takut akan Tuhan, tahu calon istrinya mengandung, makanya tadi kan ada catatannya. Karena Yusuf ini seseorang yang gimana tadi dikatakan, karena Yusuf ini di sini seorang yang tulus hati disebutkan di situ. Yusuf itu seorang yang tulus hati, orang yang saleh istilah saya. Itu kalau Yusuf itu melakukan sesuatu yang ekstrim, sebenarnya bisa loh. Jadi waktu itu saudara, ini perjanjian baru, hukum perjanjian baru belum berlaku loh, Yesus belum lahir kok. Jadi kitabnya memang kitab di perjanjian baru, tapi hukum kasih di perjanjian baru itu belum nampak di sini nih. Jadi yang berlaku masih apa? Hukum Taurat dong, yang di sini yang berlaku. Jadi kalau hukum Taurat berlaku, kalau ada seorang wanita yang mengandung di luar nikah, apa hukumnya? Dirajam batu sampai mati. Dan kalau menurut saya, orang yang paling sakit hati punya tunangan kok mengandung, yang paling sakit hati siapa? Yusuf harusnya. Dan kalau melemparkan batu, mestinya yang melemparkan batu pertama kali siapa? Yusuf, saudara. Itu. Tetapi di sini terjadi bahwa Yusuf itu tidak melakukan yang seperti itu. Jadi ketika dia dijumpai malaikat dalam mimpi, saya yakin itu mimpi yang luar biasa dan Yusuf menganggap bukan mimpi biasa. Karena dia pada akhirnya menuruti seperti yang dikatakan oleh malaikat itu, dan malaikat mengatakan seperti yang dikatakan kepada Maria. Malaikat berkata kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau beri nama Yesus. Nah, ketika Yusuf calon suami Maria bermimpi, kok ya sama, malaikat juga berkata nanti akan melahirkan anak laki-laki dan engkau beri nama Yesus. Itu ya. Nah, saudara sekalian, sampai di sini saya boleh mengambil kesimpulan dari peristiwa ini saja. Ini bahwa Maria itu selamat, tidak dilempari batu sampai mati, itu sudah mukjizat kalau untuk ukuran waktu itu. Yusuf itu bisa menerima, itu sudah hal yang luar biasa, seperti itu. Dan kalau Yusuf itu akhirnya mengingat, atau kalau orang Jawa Tengah pakai istilah niteni, loh ini kok Maria kok tunanganku, katakanlah misalnya berpikiran semacam ini ya, Maria tunanganku kok katanya ditemui malaikat akan melahirkan seorang anak laki-laki, harus diberi nama Yesus. Yowis, lah kok saya kok ya mimpi diberi penglihatan untuk bertemu malaikat, dan malaikat dengan jelas berkata seperti itu, dan saya percaya. Sampai di situ kalaupun masih ada pertanyaan, maka mestinya Yusuf masih mempertanyakan yang terakhir, tunggu aja. Kalau seperti zaman sekarang, ya di USG aja. Lagi apa perempuan ini? Kalau nanti perempuan, akan berarti bohong semualah, semuanya itu. Kan begitu. Tapi Yusuf pergumulannya, saya akan membawa Maria ke USG. Tapi Yusuf bingung karena belum ada USG. Saudara, kalau saya beri selingan guyonan nggak masalah ya. Belum ada USG, saudara. Jadi ya Yusuf menanti sampai Maria melahirkan, dan ternyata lahirnya laki-laki. Maka saya membuat renungan juga, sebuah perenungan. Orang yang punya iman pertama kali bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia, nomor 1 Maria, nomor 2 Yusuf. Saudara bisa membayangkan waktu Maria melahirkan di kandang Bethlehem itu, lalu dia memandangi bayi kecil yang barusan dilahirkan itu, apa kira-kira yang dirasakan oleh Maria? Ini makhluk dari mana, kan begitu ya. Dulu saya itu nggak ngapa-ngapain, pacaran ya baik-baik saja, menjaga kekudusan, tiba-tiba ada makhluk ini. Jadi makanya dia ayatnya sering dituliskan di sana, Maria menyimpan itu dalam hatinya. Ketika Simeon di bait suci, nanti Yesus dibawa ke bait suci dan diserahkan, lalu ada seorang saleh namanya Simeon kemudian berkata pada Maria, oleh karena anak ini hatimu nanti seperti akan ditusuk pedang,
Lalu dikatakan Maria menyimpan hal itu dalam hatinya. Nah gitu. Akan apa jadinya anak ini? Kan ini anak luar biasa, anak tiban. Gitu. Lalu yang kedua yang beriman adalah Yusuf. Nah Yusuf percaya pada istrinya. Ketika istrinya mengatakan ini bukan anak biasa ini. Nah nanti akan semakin terbukti ketika usia 12 tahun dia berdebat atau berdiskusi tentang kitab suci di bait suci waktu itu. Nanti ketika usia 30 tahun mereka lebih bertepuk tangan lagi. Wow, betul ini. Jadi ketika Yesus kemudian menampakkan pekerjaan-pekerjaan ilahi, ada banyak orang yang respect kepadanya, dia dikerumuni banyak orang yang minta tolong kepadanya. Wah ini seperti itu saudara ya. Jadi ini kalau yang ingin saya ketengahkan atau saya garis bawahi adalah bahwa Yesus itu benar-benar lahir ketika ibunya itu masih virgin. Minta maaf berbicara agak vulgar. Ibunya itu masih memiliki himen selaput darah. Itu. Di seluruh dunia tidak ada manusia yang seperti Yesus. Hanya dia manusia yang lahir dari seorang wanita yang masih virgin. Nah, oleh karena itu ini menggenapi nubuat sekaligus menjadi sebuah hal yang harus kita catat bahwa manusia Yesus itu manusia istimewa. Ya. Nah, kalau hal ini mau dikritisi lebih lagi silahkan. Tapi bagi saya sudah cukup membuktikan bahwa Maria benar-benar diakui sebagai gadis suci yang melahirkan Juru Selamat, yang melahirkan Mesias. Tuhan dipuji, amin. Mari sekarang kita melayani Tuhan dengan doa dan juga mendoakan saudara. Wah, ini bicara masalah orang yang perlu didoakan, membutuhkan kesembuhan ini tidak pernah sepi, jadi malah bertambah terus gitu. Ada yang sudah sembuh, ada yang kemarin dulu oleh kehendak Tuhan sudah dipanggil Tuhan, ya. Tapi ada lagi yang harus kita doakan, nama-nama nanti akan kita sebutkan. Kita pujikan Yesus Tuhan penebusku, dengar doaku. Lalu nanti kita akan berdoa syafaat secara umum dan juga untuk saudara kita yang harus kita layani, kita bawa dalam doa di hadapan Tuhan. Yesus Tuhan penebusku. Yesus Tuhan penebusku, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Bapak, terima kasih untuk doa malam hari ini. Dan sekarang kami melayani Tuhan dengan doa. Kami membawa doa syafaat kami untuk situasi khusus yang masih dialami oleh seluruh dunia, juga berada di tengah bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan yang menolong. Tuhan segera memberikan pemulihan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan pelayanan doa dari kami. Kami sekarang walaupun berada di tempat berbeda, kami menyatukan hati untuk melayani Tuhan dengan doa. Doa untuk saudara kami terutama yang membutuhkan kesembuhan dan juga kesempurnaan pertumbuhan jasmaniah saat ini, pertumbuhan jasmaniah maupun
pertumbuhan secara kejiwaan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah Tuhan kami. Tuhan memberikan kesembuhan yang semakin sempurna kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Muhsalam, saudara kami Partijah, saudara kami Indrawati yang sekarang ada di rumah sakit, semuanya di Purwodadi. Juga untuk saudara kami Endah Rukmadi, saudara kami Anak Alek Giovanno Wibowo, saudara kami Supriyanto, saudara kami Endang Wilandari, semuanya di Salatiga, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo, saudara kami Sugiem Joyo Suwarno, saudara kami F.Ik Nuryanto yang juga ada di rumah sakit, semuanya di Yogyakarta, saudara kami Siti Rondiah, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang. Kami menyerahkan Tuhan yang menjamahkan tangan Tuhan, memberikan kesempurnaan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah Tuhan kami. Dan kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri. Kami menyerahkan Tuhan yang memberikan jawaban doa, memberikan jalan keluar, terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan nyata untuk saudara kami ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan Tuhan yang terus menolong, sehingga yang kami kerjakan ini semakin Tuhan sempurnakan, baik oleh kami dan tim pelayanan secara onsite maupun online di tempat ini. Tuhan menolong kami, dan juga Tuhan terus memberikan kepada kami berkat limpah rahmat-Mu, sehingga kami dapat melanjutkan, bahkan semakin meningkatkan, semakin dapat disempurnakan oleh anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami semakin merasakan percaya diri, semakin mengenal akan Tuhan, semakin memiliki antusiasme, optimisme, semangat, dan bergairah menyambut masa depan kami, meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Terus kami berharap saudara dapat masuk di dalam mekanisme chatting dan menambah semangat kami, bahwa banyak yang mendukung pelayanan ini dengan mengikutinya, dan pelayanan ini menjadi berkat buat banyak orang. Terus berikan dukungan doa, subscribe, like, komen, dan share, bagikan pada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang mendukung, lebih banyak lagi yang diberkati bersama-sama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.